Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin yang telah menganugerahkan rahmat dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabat dan tabiin, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Ustadz Aeb. Tema kali ini adalah tips ketika diberi ujian sakit. Dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat bergabung. Assalamualaikum Ustadz Aeb. Semoga sehat dalam walafiat. Baik, tema kali ini kita mengangkat tema mengenai ujian sakit ya. Siapa sih yang nggak mau sakit gitu kan? Tapi ternyata kalau kita klik-klik gitu di dalam Islam itu sakit itu ternyata ada manfaatnya juga, yaitu salah satu penggugur dosa katanya seperti itu. Dan juga ujian sabar. Memang Islam kan luar biasa ya. Ada saja hikmahnya dari segala sesuatunya. Nah, untuk kita lebih tahu lagi biar supaya kalau kita misalkan diuji sakit kita tetap sabar, tetap tawakal dan tetap positif, tetap juga berprasangka baik pada Allah. Mari kita dengarkan kajiannya bagaimana sih tipsnya bila kita diuji sakit bersama Ustadz tersayang kita itu Ustadz Aeb. Mangga Ustadz Aeb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat, semuanya yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini khususnya kita bisa sama-sama kembali di majelis virtual. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma, ya Allah, jadikanlah majelis pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, dan setelah kami selesai pertemuan ini Engkau berikan berbagai macam kebaikan kepada kami semua, ya amin ya rabbal alamin. Maka kita senantiasa berdoa siapapun di antara sahabat semua, terkhusus yang mengikuti pengajian kali ini dan juga tentunya sahabat dan keluarga tercinta, setelah dan sedang mengikuti kajian ini, apabila ada yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Apabila yang Allah berikan berbagai ujian, Allah mampukan untuk melewatinya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi yang disampaikan, kita akan sama-sama membahas dan nanti kita diskusikan terkait dengan musibah sakit dan bagaimana kita menghadapinya, ataupun mungkin bahasanya tipsnya bagaimana, karena biasanya ketika ada tips itu lebih mudah kita untuk menjalaninya, karena sudah diberikan bagaimana rambu-rambunya. Tipsnya tentunya karena sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hambanya tanda sayang tadi tentunya, maka Allah pula yang memberikan tipsnya bagaimana supaya kita bisa menjalani dengan tidak terasa sakit. Ya, nanti kita akan membahas bagaimana sakit ini tidak terasa sakit itu kan, dan bisa gitu kan. Ya, bagaimana kita mengolah rasa dan semuanya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah, tentunya di antara kita semua, saya kira tidak ada yang
belum pernah sakit ataupun tidak sakit gitu kan. Ya, semuanya namanya manusia pernah merasakan yang namanya sakit. Walaupun di dalam sejarah itu disebutkan bahwa Raja Ramses yang kedua, atau kita kenal dengan Firaun, yang dengan kesombongannya gitu kan, memang dia bisa sombong seperti itu sampai mengatakan saya adalah Tuhan, nah gitu kan. Ya, konon dalam sejarahnya memang jarang sakit Firaun itu. Ya, jarang sakit gitu kan. Ya, itulah mungkin salah satu yang diberikan oleh Allah gitu kan. Nah, sedangkan kita kan memang kita bukan Firaun gitu kan. Maka kita tentunya sakit, ya, kita mengalami sakit ataupun mungkin ada di antara saudara kita juga yang sedang sakit, maka hal yang pertama, ya, yang kita yakinkan kepada diri kita bahwa sakit itu kan bagian daripada ujian. Nah, ujian, dan hakikatnya hidup itu adalah ya ujian gitu kan. Nah, maka kita akan melihat ujian sakit. Ujian sakit. Baik, bismillah. Tips ketika diberi ujian sakit. Ya. Terima kasih ini untuk playernya ya, Teh Dini dan kru. Ya, jadi memudahkan bagi kita untuk membaca judul. Baik, hidup adalah ujian. Nah, walaupun ada yang mengatakan bahwa sekolah itu, kan kita semua sekolah ya, pernah juga sekolah sekarang kalau yang sudah lulus itu kan. Ya, sebelum lulus kan semuanya sekolah. Di sekolah itu kan ujian. Nah, ada yang mengatakan bahwa sekolah itu belajarnya lama, ujiannya sebentar. Ya, kalau SD kan di Indonesia 6 tahun gitu kan. Ya, setelah SD SMP 3 tahun. Ujiannya, ujian yang nasional itu cuma 3 hari gitu kan. Ya, dan itu menentukan kelulusan kalau dulu itu kan. Nah, belajarnya lama, ujiannya sebentar. Ya, itu sekolah. Kalau kehidupan, ada yang mengatakan, ya, ujiannya sebentar, belajarnya lama. Dibalik, kan? Jadi kita memang diuji dan belajar dari kehidupan ini lama. Dan hakikatnya belajar itu ya ujian juga, gitu kan? Ya, maka kalau kita melihat, menyimpulkan dari sebuah ayat dalam surat Al-Anbiya itu, ya, bahwa hidup itu memang adalah ujian. Ya, hidup adalah ujian, dan nanti di antara ujian di dalam kehidupan ini adalah sakit, gitu kan? Ya, ataupun kita juga sering menyebutkan musibah sakit. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala mengawali, mengingatkan, menyadarkan kepada kita semua bagaimana setiap jiwa kita akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Kemarin di akhir Ramadan itu, ya, saya hampir setiap, ini dekat pesantren, hampir setiap pagi itu ada pengumuman. Ya, pengumuman kan ketika itu sudah bisa ditebak gitu kan. Ketika pengumumannya pagi-pagi gitu kan, ya, itu kan agak kurang lazim gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah ketebak tuh. Di awal dengan inna lillahi, ada yang meninggal. Itu hampir setiap, karena memang ya Allah memberikan hikmah mungkin di setiap kejadian itu. Ya, rata-rata memang ketika seperti musim gitu kan, yang ada yang meninggal itu kan. Nah, kemarin akhir-akhir Ramadan memang banyak yang pengumuman innalillahi, berarti banyak yang meninggal. Nah, hakikatnya semua kita memang akan mengalami kematian, karena maut itu adalah merupakan pintu, dan semua kita pasti akan melewati itu. Dan ini erat kaitannya dengan sakit, karena ada kalanya, ya, ada kalanya memang sakit itu sebagai awal, ada kalanya sebagai awal, kemudian meninggal. Walaupun yang namanya meninggal itu tidak mengenal tua muda,
tidak mengenal sehat sakit gitu kan. Ya, kalau sudah waktunya tidak bisa dipundurkan dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana untuk memberikan bahwa kehidupan itu adalah ujian, diawali dengan setiap jiwa kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul. Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kamu akan kembali hanya kepada kami, kata Allah. Wa ilaina turja'un. Nah, jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kehidupan itu adalah sebagai sebuah ujian. Ya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, salah satu ulama menafsirkan terkait dengan ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa semua kita diuji dengan berbagai kondisi. Nah, sifatnya menyeluruh. Mungkin ada yang diuji dengan ketampanan, ya, atau kecantikan, ada yang ketidakcantikan atau ketidaktampanan, semuanya ujian gitu. Ya. Kemudian ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji juga dengan kemiskinan. Ya. Walaupun kalau kita mencermati ini antara ayat gitu kan, ayat Al-Qur'an, bahwa kita sering membuat pasangan antara kaya itu dengan miskin, ya gitu kan. Yang menarik ada dalam sebuah ayat itu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pasangan-pasangan itu, ya, laki-laki perempuan, siang dan malam. Nah, yang selanjutnya ada wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya. Allah menjadikan kamu itu kaya dan cukup, gitu kan. Nah, kalau dalam ayat itu memang kaya itu disandingkannya lawannya adalah cukup. Intinya adalah tidak usah khawatir bahwa ranah rezeki itu adalah urusan Allah SWT. Baik, jadi ada orang yang diuji, ya kita semua itu kan, mungkin diuji dengan kekayaan, ada yang juga diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kesempatan, ada yang diuji juga dengan kesempitan, gitu kan. Ada yang diuji dengan ketaatan, ada juga yang diuji dengan kemaksiatan. Ya, ketaatan juga sebagai sebuah ujian. Bahwa ketika apa? Ketika kita bisa berbuat ketaatan, sholat tepat waktu, kemudian bisa mengikuti pengajian, hati-hati. Itu adalah ujian. Ujiannya di mana? Bisa jadi kita merasa berbangga diri. Saya kan ahli berbuat kebaikan. Nah, setan sudah mengganggu di sana. Semuanya hakikatnya adalah ujian. Ya, untuk menaikkan derajat kita tentunya. Nah, bahwa kesehatan dan juga sakit bagian daripada juga ujian, gitu kan. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, keburukan dan kebaikan. Ya. Jadi keburukan di sini memang secara kasat mata kan semua kita tentunya tidak ada yang ingin sakit, gitu kan. Tapi kalau dicermati memang tadi di awal kita menyampaikan bahwa semuanya kan untuk kebaikan hamba Allah, gitu kan. Kita sebagai hamba Allah, gitu kan. Nah, maka bagaimana kita kesempatan kali ini nanti kita diskusikan yang membahas tentang bagaimana sakit ini intinya tidak terasa sakit, walaupun ya yang memberikan rasa itu kan Allah SWT. Jadi kehidupan ini adalah sebagai ujian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan termasuk di dalamnya adalah sakit. Ya, sehat juga ujian, sehat dan sakit. Ya, ataupun mungkin ada diuji dengan orang yang halal, juga ada yang diuji dengan yang haram, gitu kan. Ya, semuanya hakikatnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, atau mungkin juga ada bapak-bapaknya, kebaikan di balik musibah sakit. Ya. Jadi di antara musibah itu adalah sakit, dan hakikatnya adalah banyak kebaikan. Nah, di antaranya kebaikan di balik musibah sakit itu adalah inna izamal jaza ma'izamil bala. Besarnya pahala itu dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan ini sesuai dengan besarnya cobaan.
Jadi semakin banyak, semakin besar ujian, ya, semakin besar pahalanya. Jadi, dan ini sebagai sebuah tantangan. Ya, bagaimana di dalam kehidupan? Ya, semakin besar ujian, semakin besar pahala. Berarti sebaliknya, semakin sedikit ujian, cobaan, ya, semakin sedikit juga pahalanya. Maka kita inginnya gitu kan, pahalanya besar, ujiannya kecil. Tetapi rumusnya tidak seperti itu. Ketika ingin pahalanya besar, melimpah, ya, maka harus siap dengan cobaan yang besar pula, gitu kan. Nah, maka sudah terbukti orang-orang pilihan para nabi dan rasul yang 25 itu kan ada yang dikenal dengan ulul azmi, ya, yang tingkatnya lebih tinggi dibanding dengan nabi dan rasul yang lainnya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya. Jadi bersabarlah sebagaimana ulul azmi. Memang dikenal rasul ulul azmi itu adalah kesabarannya. Nah, jadi ini berbanding lurus antara cobaan dengan pahala. Ketika kita ingin pahala yang besar, maka harus siap juga dengan ujian, dengan cobaan yang besar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai sebuah kaum, ya, mencintai kita semua, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Nah, ini ternyata musibah itu tanda bukti cinta Allah kepada seorang hamba, kepada sebuah kaum. Ya, jadi di balik musibah itu, ya, banyak kebaikan. Allah ternyata mencintai. Ya, idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai sebuah kaum, ya, kaum itu kan di dalamnya manusia, kita hamba, ya, maka Allah akan mengujinya. Nah, dan ada kalanya memang manusia itu, ya, melihat bagaimana Allah memuliakan dengan menghinakan itu dari nikmat ataupun dari pemberiannya. Ya. Ada kalanya sebagian orang menganggap bahwa ketika Allah memberikan berbagai macam fasilitas kenikmatan, itu Allah lagi memuliakannya, gitu kan, lagi mencintainya. Padahal kalau lihat keterangan ini bahwa ada kalanya ketika Allah mencintai sebuah kaum, mencintai hambanya, Allah pasti akan mengujinya, gitu kan. Nah, maka disinggung dalam surat Al-Fajr itu, ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Di antara sebagian manusia, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu, apabila Rabb-nya memberikan berbagai macam kemuliaan, kenikmatan, ya, dia mengatakan fa'akram, ya, fa yaqulu rabbi akraman, ya, Tuhanku telah memuliakanku. Dan sebaliknya, ada yang beranggapan wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqa, apabila dicoba, diuji, gitu kan, bahkan disempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, Tuhan Rabb sedang menghinakan kami, gitu kan. Maka ayat selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, ibtalahum. Nah, kemudian faman radhiya falahur ridha. Nah, ini kebaikan di balik musibah sakit ini. Siapa yang ridha terhadap cobaan ini, ya, terlebih di sini sakit, maka Allah akan ridho kepadanya. Ya, jadi ternyata penerimaan sakit ini sebagai sebuah tolak ukur bagaimana keridhaan Allah kepada seorang hamba. Ya, kita mengetahui di keterangan lain bahwa gambaran ridho Allah itu salah satunya juga ada pada ridho kedua orang tua, kan, ridho Allah fi ridho walidain, ya, dan sebaliknya. Dan dalam hadis ini pun disebutkan sakit itu, penerimaan sakit itu ternyata sebagai sebuah gambaran. Kalau kita ridho menerimanya, Allah ridho. Dan sebaliknya, waman sakhita falahus sakh. Ya. Dan siapa yang tidak ridho, yang membenci, gitu kan, maka Allah pun tidak ridho kepadanya.
Nah, maka sahabat semuanya, bagaimana kebaikan di balik musibah sakit ini, ternyata Allah akan memberikan pahala yang banyak dan besar berbanding lurus dengan besarnya cobaan, ya. Kemudian apabila Allah mencintai hambanya, ya, mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya, memberikan cobaan, ya. Juga di antara cobaan itu kan sakit, ya. Faman radiya falahu ridho, dan ridho dan benci Allah itu ada bagaimana gambarnya di dalam penerimaan kita terhadap sakit. Ya. Jamaah sekalian, selanjutnya, kenali pemberi sakit, maka tidak akan terasa sakit. Nah, ini. Jadi kita harus kenal betul dengan pemberi sakit, maka sakit itu tidak akan terasa sakit. Ya, tadi jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji, mereka akan dicoba. Nah, bagaimana sekarang? Nah, memang ini agak sulit gitu kan. Kita sakit tapi tidak terasa sakit. Yang namanya sakit ya sakit gitu kan. Nah, tetapi bagaimana kita lebih kenal dengan pemberi sakit, maka tidak akan terasa sakit. Ya, sebagai ilustrasi bahwa kita merasakan sakit di salah satu anggota badan. Ya, di salah satu anggota badan, contohnya di pundak ya, di pundak gitu kan. Ya, pundak, taruhlah bisul gitu kan, tahu bisul ya. Ya, bisul itu kan nanti ada masanya matang gitu kan. Ya, matang nanti dan kemudian pecah gitu kan. Ya, contohnya kita bisul di di pundak gitu kan. Nah, bisul, dan ternyata dengan bisul tersebut alhamdulillah ya kita masih bisa jalan-jalan gitu kan. Masih bisa jalan-jalan. Kemudian suatu saat dalam kondisi kita bisul yang sudah mau matang gitu kan. Ya, mau matang gitu kan. Kita jalan-jalan untuk berbelanja. Nah, dan tanpa kita sadari, ternyata ada sahabat yang dekat dengan kita, kita kenal, dia baik sekali dengan kita, ya, sahabat kita itu ternyata berbarengan juga dengan keluarnya kita untuk belanja. Nah, tanpa kita sadari, ternyata sahabat kita itu berada di belakang kita dan mengetahui dari tampilannya, oh ini dia mengetahui kita gitu kan. Ya. Nah, biasa kan dengan sahabat ketika bertemu itu kan biasa ngobrol, dan sebelum ngobrol itu karena di belakang kita, ya, kita tidak tahu, dia bertegur sapa duluan dengan menepuk kepada pundak kita, plak ditepuk gitu kan. Dan ternyata tadi pundak kita itu yang lagi sakit sakit bisul, dan ternyata pas ditepuk sama sahabat dekat kita, ya itu kan sampai karena sudah matang kan sampai pecah kan. Nah, itu sakitnya kan sakit sekali itu kan. Ya, sakit kemudian. Nah, tetapi ketika ketika kita pas menengok ke belakang, ternyata yang membuat sakit itu sahabat kita, ya, yang kita kenal gitu kan. Ya. Mungkin yang tadinya akan marah menjadi tidak akan marah gitu kan. Ya. Ya. Padahal sahabat kita itu yang menepuk pundak kita sampai tadi bisulnya pecah gitu. Nah, itu sakit gitu kan. Tetapi ketika yang menepuknya adalah pas ditengok itu adalah sahabat kita, ya walaupun sakit, saya kira mungkin pura-pura tidak sakit itu. Nah, bagaimana ini sebuah gambaran bahwa ketika kita mengenal kepada pemberi sakit, ya Allah Subhanahu wa taala, itu sama aja gitu kan. Maka tidak akan terasa sakit. Ya, jadi rasa itu memang kan Allah yang memberikan.
Jadi ada kalanya kan juga untuk terapi supaya tidak sakit, dulu ada dengan dialihkan kepada sakit yang lain, jadi tidak terasa sakit. Jadi ini bagaimana ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala pemberi sakit, maka tidak akan terasa sakit. Maksudnya adalah gambarannya bagaimana kita kenal dekat dengan Allah, sama halnya dengan gambaran tadi, ya, walaupun kita sakit, ditepuk tadi sampai pecah bisulnya, tetapi ternyata yang menepuk itu adalah sahabat kita karena memang rindu ingin, ya, pas bertemu, ya tadi itu kan pas dilihat, walaupun mungkin sakit tapi ditahan gitu kan, karena ada kebahagiaan tersendiri bisa bertemu dengan sahabat, apalagi ya sahabatnya baik gitu kan, kita juga akan memarahi dia kan, tidak enak juga gitu kan. Jadi beginilah gambarannya gitu kan, ketika kita mengenal kepada pemberi sakit, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyerahkan semuanya ini dan sadar bahwa itu adalah Allah yang memberikan rasa semuanya, maka kita akan ridho tadi ya. Ketika kita ridho, Allah pun ridho kepada kita ya. Jadi kenali pemberi sakit, maka tidak akan terasa sakit. Selanjutnya jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah, di antara hikmah dari sakit itu adalah terhapus dosa dan diangkat derajat. Ya, ini tentunya yang kita inginkan. Jadi dosa dihapus, derajat diangkat. Ya, tetapi memang harus sakit karena sakit itu selain diangkat derajat dan dihapus dosa ataupun diangkat dosanya, juga yang kita rasakan kan diangkat rasa gitu kan. Ya, diangkat rasa. Ya, ketika sakit, ya, makanan yang biasa pun terasa jadi pahit biasanya, ya. Dan apalagi yang pahit, nah, lebih pahit lagi. Padahal sedang sakit minum obat gitu kan, obat pahit. Tetapi itu kenapa obat diminum? Ya karena ingin kesembuhan, ya kan. Ada tujuan gitu kan. Nah, maka bagaimana dalam sakit itu banyak sekali pelajaran sih. Maka terhapus dosa dan diangkat derajat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, "Ma min muslimin yusibuhu adzan marad." Ya, fama siwa. Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, ya, maka illa khattallahu sayyiati. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Bahkan di sini disebutkan kama takhuttus syajarah waraqah, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ya, jadi berguguran rasanya. Ya, kan ada pohon yang berguguran gitu kan. Ya. Ada kan yang di beberapa musim kan, ada musim gugur, musim kemarau, musim dingin, kan musim panas. Nah, saya kira sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah lebih mengetahui bagaimana terkait dengan musim ini. Itu kan sebagai sebuah gambaran. Bagaimana ketika pohon menggugurkan daunnya, itulah gambaran bagaimana ketika seorang sakit dan dia bersabar menerima, maka berbarengan dengan diangkatnya rasa tadinya enak makanan menjadi tidak enak. Tadi mungkin yang rasa itu nikmat semuanya menjadi terasa pada pahit apapun gitu kan. Ya, maka seiring dengan diangkatnya rasa itu, ketika kita ridho dan sabar di dalam sakit ini, maka seiring itu pula diangkat derajat dan dihapus dosa. Sebagaimana dosa ini berguguran, ya, sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya di musim gugur. Gitu. Nah, ini salah satu di antara bagaimana kebaikan sakit ketika kita memang bisa menerima dengan sebaik-baiknya, maka kita pun akan diberikan yang terbaik. Ya, diberikan yang terbaik, terhapus dosa, kemudian diangkat derajat kita. Dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Maha segalanya. Ya. Bisa jadi ketika apa? Kita sakit, kemudian ya namanya derajat terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mudah.
ya begitu mudah ya kepada hambanya untuk mengangkat dari kondisi yang tadinya tidak baik menjadi baik, ya, ataupun mungkin secara materi ya juga diangkat gitu kan. Nah, inilah bagaimana dengan sakit kita terhapus dosa ketika kita terima dengan kebaikan, diantaranya dengan sabar dan tawakal, dan juga diangkat derajat dan juga gugur dosa-dosa kita. Kemudian di antara kebaikan sakit itu adalah pahala yang tetap mengalir. Nah, ini menarik keterangan ini sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam kondisi apapun. Ya, karena ternyata pahala kebaikan yang kita terima itu ada kalanya tetap mengalir ketika kita tidak berbuat kebaikan, apabila memang kita berbuat baiknya dalam kondisi-kondisi tertentu, itu kita senantiasa rutin gitu kan. Nah, maka idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara, ataupun sedang dalam bepergian, ya. Karena ada kalanya ketika apa? Ketika kita sedang bepergian ataupun ketika kita sedang sakit kan terbatas untuk berbuat amal kebaikan. Ya, maka kita mengetahui bagaimana ketika kita sedang bepergian kan diperbolehkan sholat saja diperbolehkan untuk diringkas karena memang waktu kita terbatas. Nah, maka dalam hadis ini ketika seseorang itu ke dalam kondisi sakit atau dalam bepergian dan dia tentunya tidak bisa banyak berbuat amal kebaikan, ya apalagi dalam sakit gitu kan, dalam kondisi sakit, maka kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat dan bermukim. Nah, ini pahala tetap mengalir. Jadi ketika dalam kondisi sakit ataupun dalam bepergian, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Allah akan menuliskan pahala bagi kita seperti saat kita lakukan ibadah pada keadaan sehat dan pada keadaan sedang bermukim. Ya, sahihan muqiman sahihan. Nah, ini adalah motivasi bagi kita supaya ketika kita sedang dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sempat, ya, bermukim itu kan sedang sempat gitu kan, kita berbuat banyak kebaikan, itu supaya kita banyak berbuat kebaikan. Ya, kalau ibu-ibu mungkin teteh-teteh ya bisa juga dihiaskan keterangan ini kan, yang masih ini waktunya ada yang tiap bulan berhalangan gitu kan, tiap bulan berhalangan otomatis kan tidak bisa sholat, ya tidak bisa berpuasa, itu kan kebaikan itu kan. Nah, ketika dalam kondisi sedang sehat, kemudian dalam kondisi mukim, banyak kesempatan kita banyak berbuat kebaikan, maka nanti ketika dalam kondisi sakit tidak bisa berbuat itu, ataupun dalam perjalanan, ya kondisi safar, dan tidak bisa berbuat kebaikan itu, Allah ternyata akan menuliskan pahala kebaikan kita sama halnya dengan ketika kita melakukannya ketika waktu sehat dan waktu sempat. Maka sekali lagi ini kesempatan bagi kita, motivasi bagi kita untuk terus berbuat amal kebaikan dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan tentunya, sebanyak-banyaknya, mumpung kita sehat, mumpung kita sempat. Karena nanti ada masa kita ketika sakit ataupun ketika bepergian, ya tadi disampaikan sekilas ada masa liburan nanti ya pengajian ini karena banyak yang bepergian, ya kan. Tapi ketika kita berdasarkan keterangan ini, nanti pun ketika tidak sempat karena sedang bepergian, sedang berliburan, dan sekarang istiqomah ketika sempat dan ketika sehat, ya maka insya Allah gitu kan, itu juga kan enak gitu kan, tidak ngaji
ketika liburan, tetapi pahala kebaikan dapat. Bisa jadi seperti itu. Ya. Karena sekarang lagi tidak berliburan, lagi sehat, ya berupaya untuk istiqomah di dalam kebaikan. Nah selanjutnya jamaah sekalian, raih cinta Allah dan pahala tanpa batas. Ini di antara kebaikan di dalam sakit, bahwa ketika kita bersabar, ini kuncinya memang bersabar. Dalam Quran surat Ali Imran itu kan, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Ya, kita cinta kepada manusia saja, kepada pasangan kita, ya pasti akan memberikan dan rela berkorban. Nah, maka kita meraih cinta Allah dan pahala tanpa batas dengan adanya sakit, tentunya dengan kita bersabar. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Dalam ayat lain disebutkan innallaha ma'as sabirin, bersama orang-orang yang bersabar. Allah senantiasa bersama kita, orang-orang yang bersabar, ya, ketika sakit, dan juga mencintai. Ya. Nah, kemudian juga mendapatkan pahala tanpa batas, karena orang yang bersabar itu ya, pahalanya rahasia dan juga tanpa batas, gitu kan. Ya, kalau tanpa batas banyak dan tidak terhingga, gitu kan. Dalam Quran surat Az-Zumar itu, bahwa sesungguhnya hanya Allah yang memberikan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ketika kita sedang diberikan ujian oleh Allah, musibah, di antaranya sakit, ya, maka siap-siap meraih cinta Allah, siap-siap mendapatkan pahala tanpa batas. Tetapi harus bersabar. Nah, bersabar, bagaimana kita akan sabar itu terkait penerimaan, gitu kan. Dan juga nanti ada upaya, tidak diam saja. Maka selanjutnya adalah bagaimana tips ataupun kita mungkin ada etika ketika kita sakit. Banyak etikanya. Ya, kita mungkin sebutkan di sini 5 saja, gitu kan. Ya, nanti kita bisa diskusikan selebihnya. Nah, yang pertama adalah adab ketika kita sakit, atau tipsnya supaya kita tadi diberikan sakit tapi tidak terasa sakit, ya, ataupun mungkin ya kalau tidak terasa sakit yang memang sakit, ya setidaknya mungkin berkurang rasa sakitnya, gitu kan. Nah, yang pertama adalah ridho atas ketentuan dan berbaik sangka kepada Allah, kepadanya. Ya, kita ridho. Ya, tadi kan radhiyallahu anhu. Ya, ridho, Allah ridho kepada mereka, dan kita pun ridho kepada Allah. Ya, kan jadi ada timbal baliknya. Dan kita dulu harus ridho dengan ketentuan Allah. Ya, salah satunya sakit. Jadi ketika kita sakit, kita harus ridho atas semua ketentuan Allah. Itu kan, karena tidak ada yang tidak baik bagi seorang hamba dari Allah itu. Ya, maka terkait dengan hal ini, ya, nanti terkait penerimaan. Karena kondisi apapun bagi seorang Muslim dan orang yang beriman itu menjadi baik. Ya, ketika sakit pun menjadi baik, ketika tadi bersabar dan ridho atas ketentuan Allah, dan ini harus ditanamkan dalam keyakinan kita dan rasa, gitu kan. Karena tadi sakit pun sebenarnya kan berbicara tentang rasa, gitu kan. Nah, ridho atas ketentuan Allah dan berbaik sangka kepadanya. Ya, semuanya berawal dari berprasangka. Nah, maka dalam salah satu keterangan disebutkan Allah itu memang berada dalam prasangka hambanya. Ya, maka kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan kepada siapapun, itu kan. Nah, jadi ketika dalam kondisi sakit, adabnya, tipsnya adalah kita ridho, kita pun berbaik sangka kepadanya, jangan sampai menduga, berprasangka yang tidak baik, gitu kan. Ya, ya tadi salah satu prasangkanya bahwa yakin dengan adanya sakit ini Allah akan menghapus dosa, Allah akan menaikkan derajat, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kalau tidak ada musibahnya itu, ya memang sakit kan tidak ada rasa, biasanya rasa yang tadinya nikmat menjadi tidak nikmat. Nah, jadi yang pertama adalah adabnya, tipsnya ketika kita sakit, ridho atas ketentuan Allah, kemudian juga berbaik sangka kepadanya. Karena dengan berbaik sangka ini, ya kita akan merasa nyaman, gitu kan.
Coba sekarang jangankan sakit ya, ibu-ibu teteh-teteh yang sudah punya pasangan, sudah punya suami, ya, ketika diawali dengan berbaik sangka itu kan enak gitu kan, ya. Ketika suaminya bekerja di luar dan tidak biasanya pulang agak malam, ternyata ketika itu pulang agak malam. Itu diawali dengan bagaimana kita pasangannya, istrinya gitu kan, mengolah perasaan gitu kan, sangkaan. Ketika dia berbaik sangka bisa sekali gitu kan. Ya mungkin ini sebelum ditanya kan tentunya. Ya, jadi ketika berbaik sangka, ya sangkaannya yang baik banyak gitu kan. Mungkin macet, ya mungkin habis rapat mendadak di akhir hari gitu kan, ada yang perlu dievaluasi, banyak hal gitu kan, ya berbaik sangka. Pun bisa sebaliknya berburuk sangka, ya bisa malah lebih mudah berburuk sangka juga gitu kan, ya habis ketemu siapa dulu gitu kan. Nah jadi dan itu nanti dari awal ini sangkaan ini yang baik atau yang buruk kan berlanjut kepada selanjutnya gitu kan. Nah, jadi semuanya berawal dari sangkaan. Maka ketika kita sakit pun berupaya untuk berbaik sangka kepada Allah, karena yakin semua yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah yang terbaik. Kemudian ada ketika sakit yang kedua, etikanya, tipsnya adalah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah. Ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah, dan ini lebih kita banyak peluang untuk mengingat Allah ketika sakit itu gitu kan. Banyak evaluasi. Ya. Jadi bersyukur karena mungkin ketika kita diberikan sakit kaki gitu kan, sakit kaki yang kanan, bersyukur ya, yang kiri masih sehat gitu. Ya, ketika sakit mata yang kanan, bersyukur yang kiri masih sehat. Ya, ketika kepala sakit, bersyukur ya tidak sakit dengan badan. Banyak hal pokoknya. Ya, syukur itu jadi dilihat dari sisi lain gitu kan. Ya. Kalau orang Sunda kan ada kalanya bilang untung nggak gini ya. Padahal sudah tabrakan ibaratnya ya sampai kakinya patah ya, bilangnya untung cuma satu patah. Nah ini bersyukur gitu kan. Jadi lihat sisi positifnya gitu kan, ataupun kebalikannya, senantiasa bersyukur kepada Allah karena dengan syukur ya tentunya akan Allah berikan rasa tenang dan juga Allah akan berikan tambahan nikmat gitu kan, la in syakartum la azidannakum. Maka orang yang bersyukur ya ketika sakit insya Allah dia cepat sembuh ya, karena berbaik sangka kepada Allah juga bersyukur gitu kan, nanti Allah akan tambahkan rasa sehatnya cepat sehat gitu kan. Dan juga memuji Allah ya, ataupun berzikir kepada Allah ya, memuji dengan alhamdulillah ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lain, subhanallah. Dan ini kita ketika sakit kan biasanya lebih mudah gitu kan, lebih mudah mengingat Allah. Nah, maka ini digunakan ketika sakit ini, senantiasa bersyukur dan memuji dan berzikir kepada Allah. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Itu kan karena kalimat-kalimat yang itu ringan diucapkan, ternyata di hadapan Allah itu nilai timbangannya berat gitu kan. Ya, di antaranya kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini nyambung dengan yang selanjutnya. Tidak banyak mengeluh dan senantiasa optimis akan kesembuhan. Ya, mengeluh memang wajar gitu kan. Ya, namanya sakit kan aduh mungkin itu kan. Tapi juga tidak terlalu banyak mengeluh gitu kan. Ya, secukupnya gitu kan. Nah, apalagi sekarang tantangannya ya. Tantangannya adalah karena mudah tersebar gitu kan. Ya, mungkin ini salah satu juga ya, salah satu tantangan ya, media sosial gitu kan, banyak ada mengeluh gitu kan di media sosial. Mungkin ya, ada juga yang berdoa gitu kan. Ya memang ada kalanya memang kita
menulis status itu gitu kan, sebagaimana dengan keadaan ataupun kondisi hati. Nah, tetapi saya kira gitu kan, ketika dalam kondisi sakit ya diminimalisir ya, kalaupun belum bisa ya tidak banyak mengeluh gitu kan, jangan sampai keluhan-keluhan itu juga menyebar gitu kan. Nah, mungkin maksudnya untuk mendapatkan simpati, tetapi memang etikanya ya ketika kita sedang sakit ya tidak banyak mengeluh gitu kan, tidak banyak mengeluh karena ya, dasarnya kan mengeluh ini adalah ucapan, tapi sekarang memang bukan cuma ucapan, yang bisa tulis gitu kan ya, dan kita senantiasa optimis akan kesembuhan ya, senantiasa optimis akan kesembuhan ya. Jadi maka bagaimana kesembuhan ini ya memang diawali dari kita optimis ya, yakin akan Allah akan memberikan kesembuhan ya, jadi tidak banyak mengeluh dan juga optimis akan kesembuhan. Bagaimana mungkin kalau minta berbeda ya, mengeluh dengan minta didoakan ya, mohon doanya gitu kan. Kalau mengeluh kan ya terlalu banyak aduhnya gitu kan ya, banyak aduhnya, jadi walaupun ya mengeluh hal yang wajar. Kemudian bagaimana tips etika adab ketika kita sakit? Berobat ya, berikhtiar untuk sembuh ya, berobat gitu kan ya. Dulu ada sahabat diceritakan yang sakit ya, kemudian mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasul, saya sedang sakit ya, doakan gitu. Rasul makan doanya mudah untuk diijabah. Rasul bilang apa? Pergi ke dokter, tabib ya, pergi ke dokter ya. Jadi ketika ada seorang sahabat sakit dan kemudian minta didoakan sama Rasul, Rasul menyampaikan dalam keterangan itu, suruh pergi ke dokter. Dalam artian suruh berupaya, berikhtiar untuk sembuh dengan berobat. Karena Rasul menyampaikan Allah menitipkan kesembuhan ya di tangannya para dokter gitu kan. Ya. Dan walaupun nanti ya kita akan bahas sebuah ayat, kesembuhan itu murni ya, yakin itu ada dari Allah. Ya, tetapi ya ketika Allah menitipkan pada ahli di bidangnya gitu kan, ya Allah tentunya berkehendak gitu kan. Nah, di sini adalah dari keterangan tadi yang disampaikan, ada sebuah upaya untuk berobat. Jadi tidak berdiam saja gitu kan. Jadi bersabar itu ada berupaya. Ya, jadi etika kita sedang sakit tipsnya adalah kita berobat, berupaya untuk sembuh gitu kan. Dan juga memohon kesembuhan hanya kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Pada akhirnya adalah ada kan mungkin di antara kita sakit kemudian sudah berupaya untuk berobat dan sudah banyak meminum obat, pada akhirnya Allah belum memberikan kesembuhan, maka di sana yakini bahwa ya memang yang memberikan kesembuhan hanya Allah. Ya, dokter dan obat hanya sebagai sebuah wasilah. Nah, maka nanti bagaimana kita berupaya di dalam sakit, ketika kita sakit ini berobat, dan juga yang terakhir ketika sakit bertambah parah atau belum kunjung sembuh, tidak kunjung sembuh, maka kita tidak diperbolehkan mengharapkan atau meminta kematian saking sakitnya. Dalam sebuah hadis disebutkan tidak boleh. Ya, jadi disinilah ya ujian yang harus kita terima. Ya, sakit, tetapi kita tidak boleh meminta kepada Allah, ya Allah matikan saja saya. Nggak boleh. Ya. Jadi minta yang terbaik. Nah, kalau minta yang terbaik, ya Allah kan yang Maha mengetahui yang terbaik. Jadi tidak boleh meminta kematian. Ya. Tapi minta yang terbaik. Ya Allah, berikanlah yang terbaik dengan sakit saya ini. Ya Allah Maha tahu gitu kan. Allah Maha tahu atas kondisi hamba. Karena yakin Allah itu tidak akan membebani kalau sakit sebagai beban gitu kan. Ya, Allah tidak akan membebani seorang hambanya di luar kemampuan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi ini tips ataupun etika adab ketika kita sedang sakit, bahwa walaupun nanti sakitnya tidak kunjung sembuh, kita etikanya, adabnya kita tidak boleh meminta kematian. Atau minta yang terbaik, ya Allah berikan yang terbaik. Nah, kemudian selanjutnya
Ini doanya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Berdoa memohon kesembuhan. Ya, dan apabila aku sakit, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka dialah Allah yang menyembuhkan. Ya, jadi obat dan ataupun obat kan resepnya diberikan dari dokter tabib, itu adalah sebagai sebuah wasilah. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk berupaya untuk sembuh gitu kan. Tapi pada akhirnya diyakini bahwa wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ini salah satu doa dalam Al-Qur'an, doanya Nabi Ibrahim. Ya, bisa kita ketika kita sakit bisa kita jadikan ini sebagai wirid, diyakini bahwa wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, engkaulah ya Allah. Ya, maka Allah lah, dialah Allah yang maha menyembuhkan, fahuwa yashfin. Nah, juga doa yang diabadikan nanti ada dalam Al-Quran. Bagaimana yang kita kenal itu adalah yang sakitnya parah itu Nabi Ayub. Dan sebelum ke doa Nabi Ayub, ada doa yang bisa kita juga panjatkan ketika kita sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Karena hanya kesembuhan dari Allah SWT. Allahumma Rabban nas, mungkin ini doa ini sudah pada hafal ya, teteh-teteh ibu-ibu semuanya. Inti untuk menenangkan kita ketika kita sakit, salah satunya dengan doa ini. Allahumma ya Allah Rabban nas adhibil ba'sa. Ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba'sa. Jauhkanlah rasa sakit ini. Ya. Adhibil ba'sa. Hilangkanlah adhibil ba'sa. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi, karena engkau adalah yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. La yughadiru saqama. Juga kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa nyeri, tidak meninggalkan sakit. Nah, ini dalam hadis Bukhari ada itu kan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Ya, jadi kita memohon kepada Allah, Rabb-nya manusia, Rabb kita semua, untuk menghilangkan rasa sakit, ya, diganti dengan kesembuhan. Ishfi anta syafi, karena Allah yang maha menyembuhkan. Ya, tadi wa idza maridtu fahuwa yashfin, anta syafi la syifa, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, ya, kesembuhan yang total. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqam. Terakhir, jawab sekalian sahabat semua yang dirahmati Allah, ini doanya Nabi Ayub yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83. Ya. Wa ayyuba idnada rabbahu, dan ingatlah kisah Ayub. Ya. Disebutkan di sini Allah mengingatkan kembali dengan kisah Ayub. Nabi Ayub sudah tiada. Tetapi ini sebagai pelajaran bagi orang setelah Nabi Ayub. Dan disebutkan memang bahwa sakitnya Nabi Ayub ini sakit yang luar biasa. Tidak ada sakit yang pernah diderita orang-orang sebelumnya dan tidak akan terjadi pada orang-orang setelahnya. Hanya pada Nabi Ayub. Ya, dan Nabi Ayub begitu sabar. Wa ayyuba idnada rabbahu, dan doanya ini, rahasianya ini Nabi Ayub. Anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhan, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Anni massani yadhur. Ya, penyakit yang menyakitkan gitu kan, sakit rasanya abdur. Wa anta arhamur rahimin, padahal engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Arhamur rahimin, ya, Allah itu adalah Arhamur rahimin, yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Ya, yang paling penyayang, maha penyayang. Ya, jadi ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub, ada dalam surat Al-Anbiya. Ya, Al-Anbiya itu kan para nabi. Ya, ayat 83. Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, aku telah ditimpa rasa sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara yang penyayang.
Ya, ini bisa kita baca doa ini ketika kita sakit, ya nimasani yadurru wa anta arhamur rahimin. Maka kelanjutan dari doa ini adalah fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Ya, Allah mengijabah Nabi Ayub. Ya, kemudian hilang rasa sakitnya gitu kan. Fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu. Bahkan semua yang bukan cuma rasa sakit, banyak yang hilang gitu kan. Hartanya banyak yang hilang. Kemudian keluarganya Allah datangkan kembali semuanya. Ya, Allah Maha segalanya. Ya, fakashafna fastajabna lahu fakashafna ma bihi wa atainahu halahu wa mithlahu ma'hum wa dzikra lil 'abidin. Dan ini sebagai sebuah pengingat, zikir ataupun tazkirah bagi kita semua. Ya. Jadi dalam sejarah disebutkan penyakit yang diderita Nabi Ayub ini tidak ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Ya, jadi kalau kita sekarang merasa sakit sekali dibandingkan dengan penyakitnya Nabi Ayub, belum seberapa, belum sampai, dan lama diujinya gitu kan. Ya, ini salah satu doanya. Ya, doa Nabi Ayub yang diabadikan dalam Al-Quran, Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Mudah-mudahan dengan doa ini kita yang sedang sakit, ya sebagaimana Nabi Ayub, fastajabna lah, Allah mengijabah, Allah memberikan kesembuhan. Demikian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan walaupun tadi yang kita bahas adalah bagaimana kebaikan di balik sakit, tapi tentunya walaupun dari sakit kita yakin banyak kebaikan, tetapi kita senantiasa meminta kesehatan kepada Allah. Ya, dengan doa yang tadi ataupun doa Allahumma afini fi badani, ya Allah lindungilah badanku. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Demikian dan sekian sementara yang disampaikan. Kalau ada yang didiskusikan, mari kita diskusikan. Dan kalau ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Begitu jelas ya Ustadz. Doa-doa juga dari Nabi Ayub salah satu teladan kita ya Ustadz ya. Karena kalau kita baca kisahnya Nabi Ayub itu luar biasa selama berapa? 18 tahun ya Ustadz kalau nggak salah ya Nabi Ayub itu dirundung penyakit ya. Belasan tahun pokoknya kalau tidak salah. Ya. Baik Ustadz, kali ini tidak ada pantun karena Mbak Bertanya tidak bisa berhalangan. Jadi kita langsung saja kepada tanya jawab. Sudah ada yang menambahkan tangan, yaitu dari Teh Sofia. Mangga Teh Sofia, langsung saja. Ya Teh, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya. Ya, silakan. Baru hari ini Bapak saya dirawat di rumah sakit. Nah, kan namanya udah aki-aki mah emang pasti akan lebih rewel ya kalau sakit. Nah, sekarang waktu itu udah kayak di apa ya, di bahasa Sundanya itu kayak di rep gitu ya. Udah sabar. Ya kan kita ngikutin petunjuk dari dokter, suster semua gitu kita ikutin. Tapi namanya ya udah tua, pasti ngeluh terus. Nah, sekarang gimana caranya? Sama kita tadi saya udah coba dibantu zikir gitu ya. Jadi untuk menghilangkan rasa sakitnya coba ditenangkan dengan zikir. Ngakunya tuh tadi ya gitulah biasa suka gitu kan. Jadi nah sekarang gimana caranya? Mungkin ada tips dari Pak Ustadz bagaimana ya bukan mengatasi, menghadapi orang tua yang sakit. Selain kita kasih tahu juga, kebetulan dari Pak Ustadz tadi kan ada doanya Nabi Ayub, saya baru tuh oh iya ya kenapa nggak dikasih doanya itu. Nah selain diberikan doa Nabi Ayub itu, bagaimana ya menghadapi orang tua yang ya lagi sakit begini, rewelnya tuh beda gitu Pak Ustadz. Itu aja, makasih. Ya baik, terima kasih. Menghadapi orang tua yang sedang kondisi sakit, ya kemudian ya tadi kalaupun mengeluhkan wajar, dan ini
agak rewel, dan memang secara usia ya orang tua kan memang di dalam proses manusia itu ya Allah menciptakan dalam disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin ya tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah ya. Jadi seperti gunung kalau ini ya. Jadi dari lemah kemudian kuat, lemah lagi ya. Anak-anak kemudian dewasa, kemudian ya orang tua ya, seperti anak-anak kembali gitu kan ya. Maka ketika ada orang tua yang ya sampai sudah tua lanjut gitu kan ya, kondisinya memang ataupun kelakuannya kembali lagi seperti anak-anak gitu kan. Itu jadi secara kehidupan ya memang seperti itu. Nah, dalam artian ya wajar memang ketika sedang sakit mengeluh karena memang sakit, tetapi memang kita menemukan ya kondisi orang tua yang ya mungkin sama dengan anak-anak mengeluhnya ya. Cuma bedanya ya yaitu mungkin ini ujian kesabaran juga bagi yang menemani ya, bagi keluarga. Disinilah maka ya selain nanti mungkin ada beberapa yang bisa kita lakukan supaya tidak mengeluh, tapi kalau sudah orang tua ya itu kembali kepada seperti anak, dan memang ini tantangan bagi kita menguji juga kesabaran kita sebagai anak gitu kan, sebagai anaknya yang menemani. Ketika apa? Ketika anak kecil sakit ya, taruhlah anak kita kecil sakit dengan orang tua kita sakit gitu kan. Ya. Sama-sama ngeluhnya. Tapi mungkin ada rasa beda ya. Kepada anak mah mungkin ngeluhnya jadi ya namanya juga anak-anak, apapun yang terjadi memang ada kalanya lucu anak-anak gitu kan. Tapi beda dengan orang tua gitu kan. Ya, di sini memang tantangan pahala kesabaran mungkin bagi yang menemani, bahwa bukan cuma bagi yang sakitnya saja, ya mengeluhnya ataupun tadi bahasanya apa orang tua itu ya kita memang berbeda, kita bukan memperlakukan ya, kita rasakan beda memang dengan coba sekarang kalau di waktu yang sama anak kita yang kecil sakit, kemudian orang tua yang sudah juga perlu di apa ya sama dengan anak kecil tadi ya, walaupun ya namanya sakit kan semuanya yang jag pun ya kondisi sakit perlu dibantu kan, kondisinya seperti itu. Tapi memang sepertinya kita merasakan beda gitu kan. Nah, disinilah mungkin tantangan bagi kita, kesabaran bagi yang menunggu, walaupun ya mungkin terus kita pendekatan kepada orang tua, dan memang ya yang sakit memang seperti itu beda-beda. Justru jadi ada orang yang kelihatan aslinya itu ya yaitu salah satunya ada ketika kita ingin melihat aslinya watak seseorang yang sebenarnya bisa ketika sakit itu kan. Karena kalau ketika sehat itu kan bisa pura-pura itu. Kalau sakit kan memang ya begitulah kondisinya gitu kan. Nah, di antara supaya untuk mengurangi tadi, karena memang bagi kita pun yang sehat, ibaratnya yang menemani orang tua yang sakit ya, selain tadi juga tantangan, dan di sanalah pahala kesabarannya ketika kita bisa bersabar menemani, tapi tentunya kan manusiawi juga ya. Orang tua kan juga rewel, lagi sakit dan banyak mengeluh, apalagi ya tadi biasanya aduhnya keras, apalagi di rumah sakit ya sampai mengganggu. Saya dulu pernah menyaksikan itu kan ada orang ya, dan itu sudah apa ya, ketika sehatnya memang ya dikenal juga memang dia ini banyak mengeluh, makanya ketika sakitnya makin banyak mengeluh sampai membuat ini keluarganya yang menunggunya malu juga, karena ya mengeluhnya sampai namanya di rumah sakit kan banyak orang itu kan, jadi riuh kemana-mana gitu, jadi banyak yang menyaksikan ya, jadi perhatian itu kan. Nah, bisa kepada orang tua itu ya, ataupun kepada yang sakit ya, terlebih tadi orang tua memang ya juga ada kembali kepada kondisi anak-anak secara usia gitu kan dan kelakuan.
Ya bisa kalau anak-anak kan biasanya ini lebih mudah untuk dialihkan ya kepada hiburan biasanya gitu kan. Nah, orang tua juga saya kira bisa gitu kan. Ya, bisa karena mungkin ada sisi samanya ya. Ada sisi samanya gitu kan. Jadi bisa diberikan ya kisah-kisah kita temani, ataupun kalau itu bisa diperlihatkan gitu kan ya, yang mudah bagi mereka diperdengarkan ya, bagaimana kisah-kisah yang menyejukkan ya, ataupun saya pernah mencoba gitu kan, mencoba kepada ya sama gitu, nenek dulu kan sakit itu sampai ya kembali ke anak-anak gitu kan ya. Jadi banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya dan kita tidak nyaman juga mendengarnya, apalagi kondisinya sedang sakit gitu kan. Kita pendekatannya ketika itu ya, jadi diperdengarkan, atau kalau memungkinkan diperlihatkan lebih ini kan, lebih kalau diperlihatkan kan mungkin ada gambarnya ya, kayak film gitu kan ya. Kita diperdengarkan dulu ya kalimat-kalimat yang baik ya, diantaranya adalah diperdengarkan itu murotal Al-Quran gitu kan ya. Ya dulu kita pernah mencoba dan ternyata ada perbedaannya gitu kan ya, ada perbedaannya gitu kan, karena saya kemarin menyaksikan ini mungkin, dan memang kuncinya ya harus sering, dan kalau kepada Al-Quran itu kan yakin gitu kan. Nah, jadi kan dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai syifa. Nah, syifa itu kan tadi kita bahas tentang sakit itu kan sebenarnya ada dua hal. Ada sakit fisik dan ada non fisik gitu kan. Ya, kalau dalam hadis itu disebutkan keterangan bahwa setiap penyakit itu kan ada obatnya. Likulli da'in dawa gitu kan. Nah, tetapi yang unik dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai syifa, penyembuh gitu kan. Nah, ini selain juga penyakit fisik sudah terbukti, ya, juga penyakit non fisik. Itu kan ada kalanya ungkapan-ungkapan ataupun ya tadi kalau bahasa Sundanya aral gitu kan. Aral banyak mengeluh gitu kan. Nah, itu kan bisa dengan ini sentuhan-sentuhan ruhiyah gitu kan. Ya. Karena juga dipadukan, mungkin ada kalanya yang mengeluh itu mungkin dia ingin makanan kesukaannya sudah diberikan ya masih tetap mengeluh, berarti ada hal lain yang perlu disentuhnya ya. Mungkin bisa diperdengarkan atau diperlihatkan kisah-kisah yang membuat dia ya menyebabkan tersentuh gitu kan, ataupun coba diperdengarkan kalimat-kalimat yang baik. Salah satunya dulu kita pernah itu ya, karena ya bisa kalau mau diajak ngaji ataupun dibacakan ayat Al-Quran mungkin bisa juga, tapi bisi atau dikhawatirkan nanti malah makin ngambek gitu kan. Ya udah aja bisa bisa diperdengarkan, mungkin diketahui bahwa dia senangnya yang membuat dia tenang apa gitu kan, atau mungkin juga bisa diperdengarkan lagu-lagu klasik gitu kan yang membuat dia ingatan nostalgia gitu kan, ataupun ya tadi intinya kalimat-kalimat yang baik. Tapi kalau diperdengarkan murotal Al-Quran itu jauh lebih tenang sebenarnya, jauh lebih baik, dan banyak ini kan, banyak yang suara-suaranya bagus itu kan. Jadi disentuh sisi ruhiyahnya, salah satunya dengan ya diperdengarkan aja gitu kan kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan nanti dia ya selain diajak juga tadi dengan hafalan, dengan dibacakan ayat-ayat yang tadi itu kan, ya kan pendek tadi, wa idza maritu fahuwa yashfin, wa idza maritu fahuwa yashfin, itu kan sambil dibisikkan gitu kan. Ya ternyata nanti ada reaksi kurang baik, ya itulah reaksinya, terus saja kita gitu kan. Ya itulah sarana bagi yang menemani ya, sebagai sarana kebaikan
Jadi nanti kebaikan, kesabaran, ya itu bisa pahala kebaikan dari bersabar ini bukan cuma bagi orang yang sakitnya saja, ya, tetapi bagi yang menemaninya juga mendapatkan banyak kebaikan ketika kita bisa bersabar di dalam menemani yang sakit. Karena kalau bahasa Sunda kan sabaranen gitu kan, ya memang mudah nyebutnya sabaranen, tetapi memang pelaksanaannya kita ya terasa bagaimana menemani orang tua yang rewel, yang tadi banyak mengeluh, ya. Jadi ya di sanalah sabaranen, jadi membuat kita insya Allah banyak pahala kebaikan. Itu mungkin saya menjawabnya juga, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan lebih daripada itu nanti mudah-mudahan yang sakitnya orang tuanya kita mendoakan mudah-mudahan cepat pulih kembali, amin ya. Oh iya Pak Ustadz, kalau misalnya nih saya niatin, misalnya Bapak ya nggak mau zikir ya, masih aral gitu ya, saya niatkan misalnya niatin ini deh, saya zikir untuk Bapak gitu, bisa ya? Saya yang zikir tapi maksudnya untuk Bapak gimana ya? Tapi maksudnya karena Bapak mungkin belum mau zikir, jadi saya niatin saya yang zikir dalam hati tapi atas nama Bapak gitu. Iya, bisa ya? Seperti itu. Ya, jadi membuat tenang juga kan kita itu membaca kalimat-kalimat zikir kan kita pun menjadi tenang, dan harapannya energi ketenangan kita sampai kepada yang kita doakan gitu kan. Yang itu yakin sampai gitu kan. Ya sambil ditatap dengan kasih sayang kita gitu kan. Ya, jadi itu sampai yakin gitu kan. Ya, sambil dibisikkan walaupun mungkin ya tadi masih aral, tetapi kalimat-kalimat itu ya karena kalimat yang diucapkan kan zikir itu kalimat kebaikan, kalimat thayyibah, kalimat Allah. Ya, yakin Allah bersama orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat itu, ya, Allah ada itu kan, dan Allah akan membimbing kepada yang kita doakan. Ya, nggak apa-apa walaupun masih aral kita terus saja berzikir gitu kan. Ya, kita tidak tahu di doa tatapan di kalimat yang mana yang kita doakan atau yang kita temani akan tersadarkan gitu kan. Ya justru pahala banyak juga bagi kita gitu kan. Ya dengan adanya menemani yang sakit kita jadi banyak berzikir gitu kan, jadi banyak mengingat Allah gitu kan, mendapatkan banyak kebaikan dari yang sakit gitu kan. Ya begitu. Iya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz, Zakallah. Terima kasih atas jawabannya. Semoga cukup puas ya, Teh Sofia. Namanya orang tua ya, Teh Sofia makin tua. Seperti kita nanti kalau udah tua jadi kembali ke anak-anak rewelnya gitu ya. Pak Ustadz, kalau rewelnya anak-anak, rasanya kita dedeh gitu, malah kasihan gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi mungkin kalau ke orang tua jadi berbeda, karena kan sudah dewasa kali istilahnya gitu ya. Jadi kita nganggapnya harus sudah mengerti. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya Teh Sofia. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, mudah-mudahan masih ada waktu, dari Teh Dini, namanya sama nih. Ini Teh Dini yang bikin selai ya. Ini selainya enak nih, ibu-ibu kalau mau pesan selai yang ada di Indonesia bisa ke Teh Dini nih, selai ala Perancis. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu saya sedang sakit dan saya harus fokus mengurusnya. Apakah ini ujian bagi kami berdua? Karena saya tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Mangga, Ustadz. Iya, jadi kita orang tua yang sakit itu, ya semua kita tentunya akan punya orang tua, dan ini sebagai sebuah gambaran. Tentunya tadi nyambung dengan ini sebenarnya yang dibahas tadi sebelumnya. Ya salah satunya ketika ya tadi Teteh juga menyampaikan bagaimana rewelnya anak-anak dengan orang tua yang sedang sakit, tentunya kan berbeda gitu kan, berbeda. Kita mensikapinya, dan karena memang beda rasanya gitu kan. Ya, tetapi ini bagi seorang anak mungkin ya, bagi seorang anak. Maka bagaimana kita ingat kisah yang pemuda ya, yang 3 orang berada di gua, ya berada di gua dan tidak bisa keluar, dan semuanya itu bertawasul
bertawasul menyebutkan amal kebaikan. Nah, dan berbeda-beda di antara ketiga orang itu, ya, menyebutkan kebaikannya. Dan salah satu kebaikan yang disebutkan, yang ditawasulkan oleh yang berada di dalam gua itu, ya, guanya kan terhalangi batu, tidak bisa keluar. Dia menyebutkan bahwa punya orang tua, kemudian sudah tua, ya, orang tua sudah tua, ya. Kemudian dia sakit, ya, intinya perlu perawatan yang ekstra gitu kan. Dan orang itu yang berada dalam gua, ya, sebelumnya dia merawat orang tuanya, ya, dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh kasih sayang. Padahal ya tadi sudah tua, perlu dirawat, sakit, ya, dan ternyata, ya, dia merawat dengan penuh kasih sayang itu kepada orang tuanya menjadi penyebab disebutkan terbuka pintu gua tadi yang terhalang dengan batu yang besar itu. Ya, disinilah bagaimana makanya bagian daripada buat baik kepada orang tua. Ya, rasanya memang ketika lebih terasa ketika orang tua sudah lanjut kemudian sakit. Ya, juga tantangan bagi kita ya tadi ya ujian itu kan. Ujian itu Allah berikan kepada orang yang seorang yang beriman, orang muslim yang dia melakukan ketaatan. Ya. Jadi inilah ujian, dan yakin dan berbahagia orang yang diuji itu ketika lulus, ya dia akan mendapatkan kebahagiaan dan banyak kebaikan. Nah, ini bagian daripada ujian, bagaimana kita mengingat, dan ini kan berat tantangannya. Ya. Jadi juga ada di hadis lain disebutkan orang yang berbahagia itu, yang beruntung adalah yang ketika dia hidup di dunia, orang tuanya masih ada, kemudian menjadi wasilah orang tuanya itu dia bisa masuk surga. Nah, ini bagaimana pentingnya kita berbuat baik ataupun birrul walidain. Nah, jadi semua kita tentunya punya orang tua, dan yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk lebih ekstra dalam birrul walidain, salah satunya dengan orang tuanya yang sudah lanjut kemudian sakit. Disinilah memang ladang pahala kebaikan, walaupun ya ini berat tantangannya itu kan. Apalagi ketika harus meninggalkan kerja, tapi yakin bahwa bisa itu semua kita ketika nanti kalau orang Sunda bilang dina paitna gitu kan. Dina paitna, orang tua sakit kemudian anaknya belum bisa merawat, itu penyesalannya tidak ada ujungnya. Ya, mungkin ingatnya ke sana aja. Walaupun mungkin bekerjanya saya kira bisa disiasati gitu kan. Nanti yakin bahwa Allah itu memberikan ujian. Kalau dalam akhir surat Al-Baqarah itu kan beban, ya, tidak akan melebihi kemampuan hamba, pasti yakin mampu gitu kan. Ya, yakin mampu. Jadi ini sebagai sebuah ujian, ya. Kita mendoakan mudah-mudahan orang tuanya cepat sembuh dan kemudian diberikan kemampuan yang menemaninya dan juga kekuatan untuk menemani yang sakit. Nah, jadi ini sebagai sebuah ujian, tapi bagaimana kita ini menjadi terbaik bagi yang menemani gitu kan. Ya, salah satunya ya kalaupun pada akhirnya nanti walaupun tadi sakit itu adalah bukan gambaran orang akan meninggal, tetapi ya ada kalanya sakit itu sebagai sebuah pintu orang meninggal. Nah, jadi ketika kita sebagai anak belum bisa merawat dengan maksimal, itu nanti ada penyesalan. Maka salah satunya diniatkan birrul walidain. Ini adalah walaupun ya itulah ujian itu kan. Ujian, tantangan di dalam. Makanya kenapa sabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, memang berat gitu kan. Dan berat. Ini diyakini bahwa salah satu pintu surga, ya, yang akan menyampaikan
anak yang berbakti kepada orang tua, ya, yang akan menyampaikan, ini salah satu pintu surga yang akan menyampaikan ke surga gitu kan. Ya kan, pintu surga banyak. Ya, salah satunya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, ya kan. Karena kita pun yang sekarang mungkin belum tua, ya, punya orang tua kan, terkait dengan hal ini dulu pernah kita bahas bagaimana orang tua kan, sebagai orang tua yang sudah punya anak gitu kan, ingin juga ya, anaknya berbakti kepada orang tuanya. Maka gambarannya adalah bagaimana kita sekarang masing-masing gitu kan. Maka ada keterangan birru akum tabirru abnaakum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, maka tabirru abnaakum. Maka nanti anak-anak kalian akan berbuat baik. Ya, jadi yang sekarang merawat orang tua pun kan kita tidak tahu ya, apakah nanti juga kita akan sampai pada kondisi seperti itu, ya kan pasti menginginkan, ingin dirawat dengan betul sama anak gitu kan. Ya, jadi disinilah mungkin orang tua yang merasakan bahwa bagaimana dekat dengan anak itu gitu kan, ataupun anak memberikan tadi birrul walidain, ya, diniatkan itu, mudah-mudahan itu sebagai salah satu pintu surga, yakin gitu kan, ketika kita bisa melewatinya dengan baik dan dengan penuh kesabaran tentunya. Dan ini sebagai sebuah amal yang mulia, di samping juga tantangannya tentu besar gitu kan. Ya, ya mudah-mudahan semua bisa dilalui, dan inilah ujian gitu kan, ujian. Dan yakin bahwa ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, ya, kepada hamba-hamba, kepada manusia berbeda. Yakin ketika teteh yang tadi menyampaikan kondisinya dengan orang tua, saya yakin mampu itu. Ya, berbeda dengan saya belum tentu mampu. Ya, maka ujian kepada saya dari Allah sementara itu bukan itu. Ya, orang tua sakit memang, cuma ya tidak parah gitu kan. Jadi tidak seperti yang parah gitu kan. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita tentunya berbeda-beda gitu kan. Nah, diyakini bahwa ketika kita diuji dengan hal yang tadi, yakin bahwa saya mampu melaluinya dengan tentunya semuanya dengan pertolongan Allah. Ya, jadi jadikan itu sebagai ladang pahala kebaikan, dan saya pun menyampaikannya ya di sisi lain mudah, dan prakteknya memang perlu tantangan. Tapi tadi ingat bahwa inna idhamil jaza min idhamil bala. Ya, besarnya pahala kebaikan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian cobaan. Ya, demikian yang disampaikan terkait dengan yaitu ujian, ya, bahwa supaya yang melaluinya bisa lulus dan nanti mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan yang lebih banyak. Demikian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Semoga cukup jelas ya Teh Dini, ujiannya itu pintu pahala. Berarti kan seperti cerita Pak Ustadz tadi ya, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menjaga ibu, merawat ibu. Itu suatu berkah ya Pak Ustadz ya, sebenarnya Pak Ustadz ya, berarti ya. Baik. Baik, kita langsung pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah waktunya juga. Jam berapa sekarang? Jam 5. Baik. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu-ibu dan bapak-bapak. Apakah perbedaan antara ujian, musibah, dan azab? Apakah cara menyikapi atau menghadapinya sama saja? Jazakallah khairan Ustadz. Nah, bagaimana nih Ustadz? Menarik. Saya ingin menambahkan Ustadz, karena gini, saya misalnya punya sahabat nih, gitu. Misalnya nih, teman lah, misalnya teman saya dekat. Dia terkena penyakit kanker ya Ustadz ya. Kena penyakit kanker, kemudian beberapa orang bilang sama dia, ya alhamdulillah kamu sekarang dirawat dan sebagainya, anggaplah sebagai penggugur dosa gitu. Nah dia marah Ustadz, pasti bilang sebagai penggugur dosa. Dia bilang, kok ngomongnya gitu, emang saya punya dosa apa gitu Ustadz. Jadi dia tidak menerima, alhamdulillah dia bukan disembuhkan, tapi melewati masa-masa krisis Ustadz. Sampai dinyatakan kondisinya sudah stabil.
Akhirnya sekarang sakit lagi seperti itu. Dan sampai saat ini pun dia masih belum menganggap bahwa dia merasa tersinggung Ustadz kalau ada orang yang bilang bahwa sakit itu ada penggugur dosa. Karena memang banyak Ustadz yang merasa seperti itu. Salah satunya waktu saya masih muda Ustadz saya juga gitu. Kalau ada yang bilang penggugur dosa saya langsung gini. Emang gue dosa apa? Dulu gitu loh Ustadz, istilahnya gitu kan. Jadi merasa tersinggung gitu ya. Setelah mempelajari baru saya mulai mengerti gitu ya. Kayak sekarang saya kena sakit tangan, Ustadz, sudah beberapa bulan ini. Ya mungkin karena saya terlalu banyak kerja, jadi ada batas waktunya juga ya. Jadi memang tangan saya sekarang terbatas, tidak bisa mengerjakan beberapa hal yang tidak bisa saya kerjakan. Itu salah satu ujiannya seperti itu. Hitung-hitung penggugur dosa, mungkin dosa saya sudah seluas samudra gitu ya Ustadz ya, seperti itu. Baik Ustadz, bagaimana pertanyaan ini yang tadi nih? Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Ada ujian ya, ada musibah dan juga ada azab, ya kan? Kalau tadi di sakit itu adab ya, pakai a. Kalau azab ini pakai ain, azab gitu kan. Azab artinya siksa, kan? Ada azab, ada ujian, ada musibah. Nah, memang menarik dalam bahasa Al-Qur'an pun dengan menggunakan kata musibah ya, ada juga dengan yang menggunakan kata fitnah itu kan. Dalam salah satunya dalam awal surat Al-Ankabut, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya, bahwa manusia itu apakah mengira bahwa tidak akan diuji setelah beriman itu begitu saja, padahal akan diberikan ujian, fitnah gitu kan, la yuftanun, bahwa di sana ujian itu dalam bahasa Arab di sini adalah fitnah gitu kan. Nah, kalau musibah ya itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah sebelum ayat yang tadi suka sering dibaca ketika meninggal innalillahi alladzina idza asabathum musibah, ya, bahwa berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar, ya, itu kan terkait dengan ujian, ya. Nah, kalau di ayat ini disebutkan memang ujian, disebutkan walana buluwannakum, ya, bala gitu kan, ujian, ya. Jadi ujian itu adalah ya sebagai mana kita sekolah kan ujian, ya. Jadi sesuatu yang sifatnya bisa menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Ya tadi wanablukum bisyarri wal khair fitnah. Jadi ujian, ya. Jadi sakit ujian, sehat juga ujian. Ya, ketika orang sehat diuji, dia lulusnya dengan apa? Dengan bersyukur gitu kan. Ya dia lulus gitu kan. Ketika yang sakit, ujian yang sakit itu adalah ya sakit, kemudian dia bisa lulus dengan bersabar. Ya, jadi ujian itu sifatnya bisa menyenangkan, bisa tidak, gitu kan, ujian. Dan ya untuk menaikkan kualitas keimanan. Ini bagi orang yang beriman ya, bagi orang yang beriman semuanya. Dan ujian, diuji. Ya. Jadi dalam bahasa Al-Quran dengan menggunakan kata fitnah ataupun ibtila gitu kan, kayak tadi kan Allah mencintai, ketika Allah mencintai hamba ya ibtalahum, akan diuji gitu kan. Yang jadi ujian bisa dengan hal yang menyenangkan ataupun tidak. Nah, kalau musibah ya, musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, yang dibenci oleh manusia. Ya, dibenci oleh manusia. Ya. Seperti ya sakit gitu kan, ataupun kalau kondisi alam mungkin longsor gitu kan, hujan lebat jadi banjir, itu kan musibah. Ya. Dan musibah itu ada kalanya memang disebabkan oleh kelakuan manusia. Ya, maka dalam surat juz 20 disebutkan ada kalanya kerusakan di muka bumi ini fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ya. Sering kita mencontohkan bagaimana terjadi banjir itu karena memang manusia sembarangan membuang sampah, gitu kan. Ya, jadi itu akibat ulah manusia, musibah. Ya, jadi musibah yang dibenci oleh manusia, dan itu ketika bisa bersabar, nah maka
akan lulus gitu kan, menaikkan tadi, meninggikan derajat orang yang beriman tersebut. Nah, itu musibah dengan ujian. Jadi kondisi manusianya beriman dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau azab, ya ada yang menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, dan keadaan itu tertimpa kepada kondisi orang. Ada yang menyebutkan orang yang beriman tetapi tidak taat kepada Allah. Ada yang menyebutkan dia yang kena azab itu adalah orang yang tidak beriman. Ya, maka dipastikan ketika kita beriman dan taat kepada Allah itu hanya pada dua kondisi. Ya, Allah sedang menguji atau Allah memberikan musibah. Ya, semuanya adalah supaya kita naik derajatnya di hadapan Allah. Itu musibah dengan ujian. Kalau azab memang Allah berikan, Allah timpakan kepada seseorang yang dia kondisinya ada yang mengatakan beriman tetapi banyak kemaksiatannya, ya diazab gitu kan. Ataupun ada yang menyebutkan juga orangnya ya tidak beriman, ya intinya berbuat kezoliman gitu kan, berbuat kezoliman, berbuat kemaksiatan, maka diberikan azab oleh Allah itu kan. Nah, maka yang kita khawatirkan adalah ketika Allah memberikan azab kepada kita, ya walaupun musibah dengan ujian itu kita tidak mau, tetapi itulah sunnatullah, ya pasti ada gitu kan. Nah, ketika kita diberikan ujian dan musibah, berbahagia karena kondisi kita beriman dan juga dalam ketaatan. Nah, yang jangan sampai kita diberikan azab oleh Allah, ya. Ya, dan itu saya kira ada kalanya yang bisa mengukurnya kondisi kita, perasaan kita, ya. Ketika kita merasa banyak kemaksiatan kepada Allah dan Allah memberikan ya tadi ketidaknyamanan ataupun ya yang dirasakan, ya ketika kondisi kita walaupun beriman, tadi ada yang mengatakan banyak kemaksiatan, ya Allah mengazab, ya. Tapi ketika kan ada kalanya orang yang sedang taat, kemudian Allah berikan ujian, Allah berikan musibah, ya ini contohnya seperti apa? Kan ada kalanya yang namanya longsor gitu kan, longsor ataupun banjir, ya walaupun di beberapa kejadian ada yang itu luar biasa kejadiannya, ya ada longsor kemudian masjid tidak kena gitu kan. Nah, tetapi memang secara umum gitu kan, dalam surat Al-Anfal itu disebutkan, hendaklah kalian takut kepada Allah dengan sebuah fitnah, dengan sebuah musibah, dengan sebuah ujian, ya ada yang mengatakan dengan sebuah azab, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, ya. Nah, di sini memang menarik disebutkan kedua-duanya, wal taqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu. Ya, jadi harus takut kepada Allah dengan sebuah ujian musibah, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa saja kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya adalah ketika ada banjir bandang gitu kan semuanya kena. Mungkin di sana ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat ketaatan. Mungkin di sana ada yang tidak sholat, ada juga yang sholatnya rajin, tapi semuanya kena banjir bandang gitu kan. Banjir bandang kan merata gitu kan. Kalau longsor tadi ada kalanya terlewat, tapi kalau banjir walaupun mungkin ada ya kejadian, tapi menjadi perhatian kayaknya kalau banjir bandang ada yang tidak kena gitu kan, khusus daerah itu ataupun rumah itu, ya kan sebuah keajaiban gitu kan. Nah, tapi secara umum ya itu ayatnya. Jadi kita harus takut kepada Allah dengan sebuah ujian, musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Di sini gambaran bahwa kita harus saling mengingatkan gitu kan. Karena kalau musibah sudah terjadi, itu ya tidak pilih-pilih, semuanya kena gitu kan. Ya, baik yang suka sholat mungkin ataupun yang tidak sholat gitu kan, semuanya kena. Nah, disinilah jadi kalau musibah itu sesuatu yang tidak
menyenangkan, dan kondisi orang yang kenanya adalah orang yang beriman dan dia berbuat ketaatan. Kalau ujian itu ada kalanya yang menyenangkan juga dengan yang tidak menyenangkan, kondisi orangnya beriman dan taat kepada Allah. Nah, kalau azab memang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman, bahkan ada yang menyebutkan dia beriman tetapi banyak kemaksiatan. Nah, ini semua kita bisa merasakan, ya. Yang mudah-mudahan pokoknya jangan sampai ketika kita sedang banyak berbuat kemaksiatan kemudian ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya itu azab gitu kan, karena kondisinya sedang banyak kemaksiatan, berbuat kezaliman. Tapi kalau kita taat, kemudian kondisinya ya orang beriman kemudian taat, yakin itu adalah ujian ataupun musibah, semuanya adalah untuk menaikkan kualitas kita di hadapan Allah SWT. Demikian teh dari berbagai hal yang saya ketahui terkait dengan musibah, ujian, dan tadi azab. Ya, memang dalam Al-Quran semuanya disebutkan kata-kata itu. Kalau tadi ujian dengan fitnah, kalau musibah dengan musibah, itu bahasa Arabnya ada musibah. Kalau azab, ya banyak ayat tentang azab. Ya, azabun alim, azabun azim. Gitu. Azab itu memang, pokoknya jangan sampai kita kena azab. Gitu kan. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Benar Ustadz, emang patut juga kita tahu ya Ustadz perbedaannya. Karena kan sering misalkan ada, kayak kemarin ada musibah di daerah mana gitu Ustadz, terus kita bilang, itulah azab, karena di sana ternyata banyak, mulai banyaknya pelacuran LGBT dan sebagainya. Terus orang-orang marah. Loh, emang yang lain gimana? Apa ajab juga gitu kan? Padahal ternyata ada di baliknya gitu Ustadz. Ya, jadi memang harus tahu perbedaannya. Ustadz masih ada waktu nggak Ustadz ya? Ada satu lagi yang ingin bertanya Ustadz katanya. Mangga teh, sedikit ya, masih nyaman dengan yang tadi. Nah, bisa jadi ketidaknyamanan itu, taruhlah banjir ya, banjir ini masih nyambung. Banjir itu kan ketidaknyamanan, kan jadi walaupun anak-anak bisa renang gitu kan, tapi kalau kasur terendam kan tidak nyaman. Nah, bisa jadi banjir itu bagi penduduk itu ya bisa jadi kondisinya menjadi 3 tadi. Ada mungkin yang bagi dia itu, bagi orang yang taat itu dia menjadi apa tuh musibah, tapi bagi orang yang tidak taat bahkan dia tidak beriman, dia itu menjadi sebuah azab gitu kan. Ya, bisa jadi seperti itu gitu kan. Memang kondisinya sama gitu kan. Tetapi ketika penerimaan, yakin orang yang beriman dan taat beda menerima penerimaannya gitu kan. Maka itu menjadi kebaikan gitu kan. Nah, bisa jadi memang sama kondisinya, dan tadi ya dalam, ya ibaratnya satu kolam itu kan ada ikan yang bagus, mungkin ada ikan hias, ada juga ikan yang suka memakan, jadi ada semuanya gitu kan. Bisa jadi dalam kondisi yang sama gitu kan, itu orangnya berbeda-beda menerimanya. Ya, ketika ada orang yang banyak kemaksiatan di sana, ya itu ada bagi dia. Ya, ketika dia adalah sedang berbuat ketaatan dan orang beriman, ya itu ujian bagi dia gitu kan. Mengatakan. Sudah cukup jelas. Ustadz, ada waktu sedikit, satu lagi pertanyaan Ustadz? Iya, mengatakan boleh. Ada 7 menit lagi. Baik, silakan. Unifira, ada 7 menit lagi katanya. Terima kasih Teh Dini. Assalamualaikum Pak Ustadz, ibu-ibu jemaah di sini. Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz ya. Qadarullah 2 tahun yang lalu saya tuh dikasih suatu nikmat dari Uni, suaranya hilang-hilang, Uni. Nah, saya itu apa ya? Oke, aku pindah ke ruangan depan deh. Jadi gini Pak Ustadz, aku itu kondisiku itu males ngomong, aku tuh kayak orang depresi, tapi aku nggak depresi ya Pak Ustadz ya, tapi aku hanya ingin seperti merenung gitu Pak Ustadz. Nah, sementara teman-temanku yang di Prancis kebanyakan bilang aku tuh sensi, aku bilang aku nggak sensi, aku males ngomong. Dan keluargaku juga di Jakarta bilang aku sensi, karena aku nggak pernah telepon mereka, aku nggak sensi, aku males ngomong. Itu bagaimana Pak Ustadz ya, sampai saat ini mereka masih mencap aku seperti itu,
Tapi aku nggak merasakan aku sensi ya Pak ya, karena aku males aja ngomong, dan aku hanya ingin deket sama Allah Pak. Jadi sakitku itu Teh Dini ya, Pak Ustadz, mendekatkan aku sama Allah. Aku ikut pengajian Sina, ke sana ke sini aku ikut pengajian. Tapi dari orang-orang itu bilangnya aku tuh negatif gitu Pak, nggak bagus. Bagaimana cara saya menyikapinya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama terkait dengan bagaimana tanggapan orang, memang ada kalanya tergantung kondisinya itu kan. Karena kalau kita ukurannya adalah pendapat orang, memang karena banyak orang itu kan banyak kepala ya, banyak penafsiran, pasti banyak anggapan gitu kan. Ya wajar gitu kan, wajar. Yang penting bagaimana itu semuanya menjadi kebaikan bagi kita gitu kan. Kitanya menjadi lebih baik. Jadi maksudnya adalah ketika kita akan menuruti anggapan banyak orang, itu kita akan capek gitu kan. Ya kita akan capek. Ya, tetapi kita memang harus membuat ya orang lain itu ya jangan sampai berprasangka tidak baik kepada kita itu kan. Ya. Jadi ada kalanya orang berprasangka tidak baik itu memang ada kalanya dia kondisi pemikirannya ataupun kondisi hatinya yang salah, tapi ada kalanya juga disebabkan oleh orang yang disangkakan. Ya, jadi saran saya adalah tadi ketika dengan sakit itu semakin dekat kepada Allah, alhamdulillah itulah bagaimana Allah memberikan ujian ya dan kemudian meninggikan derajat kita di hadapan Allah dalam artian semakin dekat dengan Allah, dan itu adalah ya ujian yang berhasil yang menjadi seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Tetapi tentunya di sisi lain kita pun jangan sampai membuat orang lain berprasangka tidak baik kepada kita. Ya jangan sampai membuat orang lain karena berprasangka tidak baik bagi kita ya dianya kasihan jadi berbuat kesalahan ya kepada kitanya pun ya tidak begitu nyaman juga ya. Jadi memang di sisi lain bagaimana anggapan orang itu tidak perlu dihiraukan ya, karena ada gambarannya orang itu pasti akan berkomentar apapun yang kita lakukan gitu kan ya. Komentarnya ada komentar baik gitu kan, ada komentar yang tidak baik gitu kan, ada yang suka ada yang tidak suka gitu kan ya. Nah kemudian tapi jangan sampai kita ya membuat orang lain berprasangka tidak baik ya. Secukupnya kita menyampaikan kondisi baik kita itu kan. Jadi saya kira Ibu lebih mengetahui bagaimana kondisinya ya, tapi pada dasarnya di sisi lain ya jangan sampai kita terpusingkan juga dengan prasangka orang lain, biarkan saja ya, karena memang yang merasakan kita, tapi jangan sampai ada ruang orang lain berprasangka tidak baik. Saya kira Ibu sudah bisa memahami. Iya Pak Ustadz, padahal waktu itu saya udah kasih tahu Pak ya, kalau waktu itu kondisi saya itu lagi di kemo Pak, jadi saya betul-betul lagi down banget gitu Pak. Saya udah jelasin tapi mereka nggak bisa, kayaknya mereka nggak mau terima ya Pak ya. Dia bilang tetap saya selalu sayang sensi. Itu bukan watak saya Pak, bukan karakter saya, karena saya orangnya nggak begitu. Tapi dengan obat itu saya benar-benar jatuh. Saya merasakan saya jatuh, tapi saya juga nggak nerima keadaan saya itu. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak dalam kondisi itu. Makanya ya udah. Makasih ya Pak ya. Iya Mas, sama-sama Bu. Iya, semangat ya Teh Vira. Univira sekarang udah sehat kan Univira? Alhamdulillah lebih sehat daripada sebelum sakit sama gemuk. Alhamdulillah. Penyakit saya itu sekarang saya lupa, saya lupa Pak kalau saya itu pernah sakit ternyata. Semangat terus ya Uni. Amin ya robbal alamin. Makasih Teh.
Semoga tetap jadi kasih sayangnya Allah deh. Gitu. Amin ya robbal alamin. Untuk kita semua ya di pengajian ini juga. Amin. Baik Ustaz Taib, kita sudah harus berpisah nih Ustadz, sudah lewat waktunya sampai hampir 30 menit karena memang yang namanya cobaan itu ada aja Ustadz ya, kita pengen tahunya kenapa, bagaimana solusinya, setiap orang pasti kan pernah dicoba ya Ustadz, dari yang mulai kecil sampai yang besar, dari mulai yang sebentar sampai yang sangat lama. Baik Ustadz, silakan Ustadz memberikan kesimpulan dan juga menutup dengan doa buat kita semua Ustadz, khususnya mungkin yang sedang diuji sakit nih, salah satunya saya juga nih Ustadz. Sedang diuji sakit sudah berbulan-bulan. Mangga Ustadz. Iya, baik. Di akhir sama-sama kita berdoa dan kita mendoakan yang khususnya jamaah pengajian ini yang sedang sakit ya, nanti kita berdoa sama, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, karena walaupun tadi kita membahas sakit banyak kebaikannya, tetap kita ingin sehat, karena dengan sehat yakin ibadah lebih nikmat ya. Jadi dengan sehat ibadah lebih nikmat, kita lebih banyak berbuat kebaikan yang lain gitu kan. Ya, jadi ujian itu pasti, sabar adalah pilihan. Ya, kalimat terakhirnya itu teh. Jadi ujian itu pasti, semua kita pasti akan diuji gitu kan. Ya, ujian itu pasti, sabar adalah pilihan. Dan tadi orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan tiada batas. Jadi selamat menikmati berbagai dinamika kehidupan, dan selamat juga nanti mendapatkan pahala terbaik dan tanpa batas di hadapan Allah SWT. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Ya, sekali lagi kita sama-sama berdoa, siapapun yang sakit, ya, yang sudah lama ataupun yang barusan, semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Karena syifaan la yughadiru saqama, hanya kesembuhan dari Allah SWT. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhlina wa mulana Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma taqabbal minna ya Rabbi innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, ampunilah dosa kami semua ya Rabb. Wala hamman illa farajtah. Di antara kami yang ada kesulitan, kegalauan, Engkau berikan jalan keluar ya Rabb. Wala maridan illa syafaitah, wala maridan illa syafaitah. Siapapun di antara kami yang sakit, Engkau berikan kesembuhan ya Rabb. Wala maridan illa syafaitah. Allahumma shfi maradana ya Rabb. Sembuhkanlah yang sakit di antara kami semua ya Rabb. Allahumma shfi maradana ya Rabb. Warham mautana. Siapa di antara kami yang telah meninggal, Engkau berikan rahmat ya Rabb. Allahumma shfi maradana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi lana ya Rabb. Ishfi lana ya Rabb. Anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqam. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya arhamur rahimin irhamna ya Rabb. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم طول وبارك أمورنا. اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وإلى الخير قربنا. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada kebaikan, mudahkanlah ya Rabb berbuat ketaatan. Wa ani syarri ba'idna, dan jauhkanlah kami dari berbagai musibah, malapetaka dan keburukan. Wa ani syarri ba'idna ya Rabb birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Demikian teh, terima kasih atur nuhun semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya juga yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Insya Allah Allah memberikan selalu kesehatan, kemudahan bagi kita semuanya.
Mohon maaf lahir batin bila saya ada kesalahan selama memoderatori tadi. Mari kita tutup dengan doa majelis yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.